Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, teman-teman, eh, pada video kali ini saya mau nunjukin bagaimana saya menyikapi kenaikan 1.250 ya biaya proses pesanan. Biaya proses pesanan yang akan dikenakan oleh Shopee ke kita para seller nanti di tanggal 20 Juli ya, 20 Juli gitu. Nah, kalau saya gimana? Kalau saya tetap mengacunya pada laporan keuangan teman-teman. Jadi belum tentu saya akan melakukan kenaikan harga, belum tentu saya akan melakukan kenaikan eh, ROAS iklan dan lain sebagainya. Itu semuanya tergantung dari kinerja laporan keuangan saya. Nah, ini contohnya saya mau menunjukkan gimana sih kinerja laporan keuangan saya untuk toko yang Mias ini di bulan Mei. Di bulan Mei kayak gini. Nah, ini sebelum kita menyambut ya, menyambut nanti bulan Juli. Bulan Juli. Ini hasil bulan Mei seperti apa? Nah, hasil bulan Mei ini, teman-teman, ini menunjukkan bahwa rasio laba saya di bagian ini cuma 6,03%, 6,03%. Padahal harapan saya dia akan lari ke angka 10%. Ya. Ini dulu sebelum kita ngomongin 1.250. Artinya di kondisi ini jangankan 1.250, di kondisi normal aja ini saya sudah harus melakukan adjustment. Ya, saya sudah harus melakukan penyesuaian karena di sini rasio laba saya itu saya defisit 4%. Jadi di sini kita minus 4%. Minus 4% ini otomatis saya harus korbankan di mana biaya yang muncul yang bisa saya keluarkan. Di biaya operasional di sini kosong, jadi ini nggak bisa diapa-apain lagi. Biaya admin juga nggak bisa diapa-apain lagi. Mau nggak mau di sini perubahannya adalah di bagian iklannya, di bagian targeting ROAS-nya. Di sini kan saya menargetkan ROAS 4 sama 6 kalau nggak salah di toko itu, akhirnya saya dapatnya 4,3 untuk aktualnya, dan di situ menyebabkan saya kena kos aktualnya itu di angka 23,15%. Artinya biaya iklannya saya itu 23,15%. Nah, karena saya defisit 4%, mau nggak mau ini harus dinaikkan dulu. Dinaikkan sebesar 4%. Diturunkan sebesar 4%. Jadi ini akan kita kurangi 4%, sehingga nanti target kos aktual saya di bulan Juni loh ya, bulan Juni sebelum bulan Juli, ini masih bulan Juni dulu, itu nanti adalah di angka 19%, 19,15%. Nah, ini kan berarti nanti saya harus main di kisaran ROAS 5,3 ya untuk dapetin akos 19,15%. Dan harus main di 5,3. Nah, dengan harapannya dengan kondisi kayak gini, entah berapa, apakah nanti akan ada penurunan omset, itu kemungkinan iya, meskipun dia mungkin turun di 30 juta atau 35 juta, tapi nanti di sini di laba ruginya ini, di rasio labanya di sini saya bisa dapat kurang lebih 10% target saya, ya, 10% target saya. Oke, nah itu dulu perbaikan di bulan Juni dari 8. Nah, sebelum ngomongin 1.250, saya kondisinya udah nggak sehat dulu, jadi mau nggak mau ya kita bener dulu. Terus setelah nanti, ya bulan Juni akan saya evaluasi lagi. Bulan Juni ini akan saya evaluasi lagi. Ini kan belum selesai bulan Juni. Karena ini saya buat tanggal 29 ya. Tanggal 29 ini belum selesai. Nanti akan saya evaluasi lagi. Apakah rasio laba saya itu sudah mendekati 10%. Mendekati 10%. Kemudian nanti setelah itu baru kita pikirin yang 1.250. Kalau untuk 1.250 saya itu selalu berpatokan. Saya pasti naik harga. Naik harga. Karena kalau iklan ini ROAS-nya saya turunkan lagi, aktualnya 5,3, itu kan nanti saya settingnya udah sekitar 7,3 kan. Saya settingnya udah 7,3. Pilihannya antara nanti saya itu mau naik harga atau nurunin ROAS lagi, ya, atau nurunin ROAS lagi. Oke. Nah, ini karena nanti tapi harus tahu kalau mau naik berapa persen, mau turun berapa persen gitu ya. Nah, kalau untuk kayak gitu saya harus tahu berapa sih beban dari proses pesanan selesai itu ke toko saya nantinya itu berapa persen. Yang sama kayak ini tadi, saya defisit 4% gitu. Saya akalin dari sini jadi 19,15%. Nah, kemudian nanti ketika si 1.250 itu datang di bulan Juli, maka saya harus melihatnya dulu. Saya nggak langsung buru-buru naik harga kalau saya. Ya, kalau saya nggak akan buru-buru naik harga, tapi saya akan ketahui dulu estimasi berapa persen sih beban yang akan ditanggung saya dari biaya proses pesanan ini. Nah, itu bisa dilihat dari AOV aktual teman-teman, karena biaya pesanan ini kan membebani per transaksi ya, bukan per produk. Per transaksi bukan per produk, jadi saya itu cuek. Entah produk saya ada yang harga 500, ada yang harga 10.000, itu saya cuek.
saya cuek. Nanti berarti kalau ada yang beli satu rugi dong dan sebagainya. Iya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kenyataannya rata-rata di toko saya itu pembeliannya 41.739. Nah ini tinggal saya cari rasionya aja. Ya, saya cari rasionya aja. Nah di sini saya udah tahu rekapannya kan saya ngerekap tiap bulan ya. Nah, ini rekapan bulan Januari, AOV segini, bulan Februari, bulan Maret, bulan April dan bulan Mei. Dan saya tidak akan pakai data bulan Mei, tapi saya akan pakai nilai minimal rata-rata AOV per tahun saya gitu. Ya per tahun saya. Ini kan ada 45, 43, 44, 43, 41. Ini paling kecil ini. Andai kan di sini itu ada 40.000, saya AOV-nya akan menggunakan yang 40.000. Jadi di sini saya menggunakan yang angka 41.739. Oke, nah, di sini sudah dihitung. Kalau misalkan minimal AOV aktual loh ya, di seller center itu di 41.709, maka nanti beban saya dari biaya operasional itu di angka 2,99%. Wah lumayan nih, membebaninya 3%, membebaninya 3%. Maka nanti saya akan naik harga atau nurunin ROAS. Nah nanti kita lihat, kalaupun nurunin ROAS berapa? Ya, nah itu nunggu nanti laporan keuangan bulan Juni. Nunggu laporan keuangan bulan Juni. Tapi seenggaknya saya tahu estimasi beban yang harus saya tanggung itu adalah di angka 3%. 3% itu apakah 2,99 ya? 2,99%. 3% itu apakah nanti saya mau naik harga ya, berarti marginnya ini harus di atas naik lagi, akan saya naikkan sebesar 3% dari harga sekarang, atau nanti ruasnya yang akan saya turunkan lagi, beban yang saya turunkan lagi. Pokoknya intinya saya harus mendapatkan surplus 3%, entah dari APOS, dari biaya iklan, atau entah dari harga jual, rasio marginnya, gitu ya. Jadi kalau ini udah 45%, seenggaknya nanti 48%. Kalau saya mau 48%, berarti paling enggak harganya nanti 2 kali lipat, 50% berarti ya. Kalau mau costnya tetap. Tapi kalau misalkan saya harganya yang mau yang tetap, berarti costnya yang harus dikurangi, gitu ya. Tapi itu nanti saya mau lihat dulu hasil bulan Juni, apakah rasio laba saya itu masih bisa menahan pengurangan dari 3%-nya dulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penting banget teman-teman untuk mulai memahami yang rasio keuangan ya kan ya. Laporan-laporan keuangan kayak gini direkap lah tiap bulan ya. Jangan bisa tahu laba ruginya, rasio-rasio aktual dan lain sebagainya di satu itu seperti apa. Nanti ini kalau terjadi hal-hal kayak gini itu jenengan sudah bisa mengambil keputusan dari data-data yang jenengan ada gitu ya. Contohnya ini ini ternyata kalau saya main dapat dari ROAS 5 dapatnya 10,3%, kalau saya main dapat ROAS aktual 6,18 itu bebannya 13%. Nah ini kan kalau misalkan 13,02% ini dengan toleransi emang laba persen yang saya mau itu adalah 10%, kalau dengan kenaikan biaya operasional 3% kan saya nggak masalah ya kan? Kalau bisa dapat segitu ya kan. Akhirnya berarti kalau saya mau dapat 13% nanti saya harus main ROAS aktual di angka 6,18 dan APOS aktualnya di angka 16. Jadi berarti saya nanti ngesetnya mungkin saya akan lebih prefer daripada naikin harga. Saya akan lebih prefer untuk naikin target ROAS-nya kayak gitu ya. Tapi nanti lihat dulu laporan bulan Juni seperti apa, itu nanti untuk mengambil keputusan di bulan Julinya, di bulan Julinya. Atau bisa jadi kadang-kadang saya juga akan nahan. Kalau selama ini masih bisa nahan 3%-nya, kadang-kadang saya akan lalui dulu. Saya mau lihat tidak terlalu banyak perubahan, lihat rasio labanya dulu, kita evaluasi 1 bulan seperti apa. Saya mungkin bisa tahan rugi, tapi jangan diikutin kalau kayak gitu. Soalnya saya itu paling males banget untuk melakukan perubahan. Nah, yang penting profitabilitasnya tetap terjaga. Itu aja ya. Jadi yang penting kondisinya jenengan tahu. Bahkan di kondisi Mei aja yang saya untungnya 6,03, ini kalau nanti saya kena beban rasio operasional tanpa merubah ROAS, itu berarti nanti saya tetap kenanya itu di angka 3%-an ya, NPM ya. Tapi kan ini bulan Juni saya sudah melakukan adjustment. Di bulan Juni saya sudah melakukan adjustment ROAS. Dengan ROAS itu saya set di angka 7,3, nanti kemungkinan nanti dapatnya di angka 5,3 ini. Nah, ini yang ideal itu segini sebenarnya. Tapi kalau misalkan nanti ada peningkatan 3%, idealnya berarti yang kayak di bulan Februari ini, yang kan 6,18. Di angka 6,18, nah nanti kita lihat lagi hasil laporan keuangan di bulan Juni itu seperti apa. Nah, itu nanti apakah terjadi kenaikan, dan saya juga nanti akan melihat secara nominal juga, nggak cuma persentase, nominalnya yang bagus yang mana, yang better yang mana. Kadang-kadang NPM kecil, nah ini NPM kecil tapi labanya kecil. Tapi kalau NPM-nya ini sama ini nih, ini NPM-nya gede tapi cuma 1,7 sama NPM yang segini dapat 2,6, berarti saya prefer main di angka 10%, gitu ya.
main di angka 10%. Nah, ini juga sebagai acuan teman-teman juga nanti ke depannya itu enaknya, oh enaknya berarti aku main paling ideal tuh main di ruas berapa dengan target omset kayak gitu ya. Nah, ini penting banget teman-teman bisa memahami ini semua gitu ya. Bisa dihitung lah ya tiap bulan lumayan enak gitu kan ya. Saya sudah ada sediakan juga jual template-nya di bio saya ada di sini. Akan cukup membantu sekali teman-teman yang mungkin masih awam banget soal per Excelan atau soal keuangan dan lain sebagainya. Kalian tinggal input aja, di situ ada video tutorialnya. Nanti jenengan cuma tinggal input aja, nanti udah ketahuan kayak gini. Jadi seenggaknya jangan bisa ngirit ngirit gaji accounting ya kan. Karena untuk UMKM yang kecil saya kira untuk LLR ini laba rugi ya, untuk mengetahui laba rugi ini sudah cukup dulu, step awalnya ini dulu ya. Nanti kalau jenengan udah besar mau hire accounting untuk bikin laporan keuangan yang lebih proper seperti neraca, arus kas, perubahan equity dan sebagainya, itu boleh banget. Tapi kalau masih kecil saya sarankan mungkin untuk menghemat biaya sih bisa ini dulu sih ya, bisa ini dulu sambil penyesuaian ya kan ya. Seenggaknya ini sudah bisa banget untuk mengambil keputusan teman-teman kedepannya seperti apa ya kan. Dan saya bisa tahu bahwa nanti bebannya itu di angka 2,99% biaya proses pesanan ini ya sudah. Nanti tinggal saya lihat aja laba di bulan Juni ini kan, karena saya baru aja melakukan perubahan ini perubahan iklan ya di bulan Juni ini ya, baru aja melakukan perubahan iklan di bulan Juni. Saya pengen tahu dulu ya, apakah perubahan yang saya lakukan di bulan Juni ini dampaknya signifikan apa enggak gitu. Tapi perubahannya itu belum lama ya. Perubahannya belum lama, ini udah saya rubah semua. Perubahannya belum lama, jadi saya baru merubahnya itu di tanggal 19 ya. Baru di tanggal 19 dari 6,2 jadi 7,3. Belum yang kecil-kecil juga ya, karena ada juga yang kemarin ruasnya itu cuma 4. Saya main ruas 4. Yang ini dari ruas berapa yang melakukan perubahan dari ruas 4,2 ke 7,3 ya. Nah, ini yang perlu saya evaluasi lagi berarti nanti untuk kedepannya apakah kayaknya dengan 7,3 ini syukur-syukur nanti dia sudah bisa mengcover antara ini ya, beban ruas yang terlalu kecil ini 4,3 supaya nanti dia bisa lari ke 5 atau 6 kayak gitu kan. Harapannya sekalian bisa nanggung biaya operasionalnya gitu ya. Jadi nggak perlu takut sebenarnya biaya operasional itu kalau jenengan sudah paham berapa persen rasionya. Ya, berapa persen rasionya. Dilihat dari sini kan. Dilihat dari sini udah ketahuan. Oh, no, kalau cuma 3% di sini kalau ke sini mungkin nggak kerasa gitu ya. Mungkin kalau kondisinya kayak bulan Februari ini, saya nggak akan melakukan penaikan harga. Tapi kalau kondisinya kayak bulan Mei ini, jangankan ada biaya operasional ya. Ini nggak ada biaya operasional aja saya naikin ruas. Nanti ini jelek kan habis auto dulu pas testing auto, ternyata jelek banget hasilnya. Kemudian di bulan Juni nanti kita lihat dulu laporan bulan Juni, dan nanti di laporan bulan Juni itu rasio labanya ini akan kita pakai patokan berapa persen sih apakah saya perlu naikin harga apa enggak di bulan Julinya ya gitu ya. Jadi nggak serta-merta pasti naik harga solusinya, belum tentu. Harus dilihat semuanya itu basisnya dari laporan keuangan gitu ya. Dari laporan keuangan ini semuanya udah ketahuan semuanya, kebuka semuanya rasa aktual dan sebagainya. Karena saya jarang banget melihat data di dalam center itu menurut saya udah nggak valid banget untuk dilihat, enak untuk mengambil keputusan. Makanya saya rekam sendiri kayak gini tiap bulan ini. Kalau udah selesai ini tinggal copy, nanti di bulan Juni di sini. Nah, nanti kan ini tanggal 29 bulan Juni itu kan cuma sampai tanggal 30 ya. Nah, nanti tanggal 1 pokoknya insya Allah saya akan bikinkan konten untuk generate laba di bulan Juni ya. Nanti sekali ya saya akan hitungkan bebannya itu apakah nanti saya akan naik harga atau meningkatkan kawasan. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Di video kali ini semoga bisa jadi pandangan saya. Tapi kenaikan harga kenaikan biaya 1.000. Oke, seperti biasa pesan terakhir saya tidak dapat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.